Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Hanifah. Saya dari kelas 05 SAKK 003. Perkenalkan, nama saya Laila Rizkia dengan NIM 221011200097. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahrani. Pertama kita akan membahas pertemuan 15 tentang pembukuan dan pencatatan. Dari latar belakang. Yang pertama, latar belakang dari pembukuan dan pencatatan merupakan elemen penting dalam manajemen suatu keuangan entitas bisnis. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pencatatan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data secara teratur mengenai peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutama. Namun, masih banyak pelaku usaha terutama di sektor UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembukuan dan pencatatan yang baik. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui akuntansi yang memadai, sehingga seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan yang benar dan sistematis. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Yang kedua, ada definisi pembukuan dan pencatatan, yang dimana pengertian pembukuan telah diatur dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya pajak penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan undang-undang perpajakan menentukan lain. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 28 Ayat 29, pencatatan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Pencatatan ini sangat penting untuk memastikan sehingga memudahkan dalam pelaporan pajak dan menghindari kesalahan atau kekurangan bayar pajak. Selanjutnya yang ketiga, ada kewajiban pembukuan dan pencatatan, yang dimana kewajiban pembukuan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Yang pertama itu ada wajib pajak badan, yang dimana semua pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan bekerja bebas juga wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali jika peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Dalam hal ini, mereka dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN dan hanya diwajibkan melakukan pencatatan. Yang ketiga itu ada pencatatan. Wajib pajak orang pribadi tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetap wajib melakukan pencatatan. Kewajiban pencatatan bagi pajak diatur dalam Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 mencakup beberapa hal penting. Yang pertama juga ada pengumpulan data. Pencatatan harus mengabarkan peredaran atau penerimaan bruto, jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh. Yang kedua itu ada penghasilan yang bukan objek pajak, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yang ketiga itu ada pencatatan harta dan kewajiban. Wajib pajak orang pribadi juga harus mencatat harta kewajiban mereka. Syarat-syarat untuk penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Syarat-syarat untuk penyelenggaraan pembukuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 28 Ayat 8 Undang-Undang KUP mengatur bahwa pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Yang kedua, Pasal 28 Ayat 5 Undang-Undang KUP mengatur bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atas asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas wajib pajak
wajib disimpan selama 10 tahun. Dan yang selanjutnya ada syarat-syarat untuk penyelenggaraan pencatatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan uang mata rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, yaitu pencatatan dalam suatu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Dan poin yang ketiga yaitu catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan selama 10 tahun. Dan yang selanjutnya ada tujuan pembukuan dan pencatatan, yaitu yang pertama pemenuhan kewajiban perpajakan. Keduanya berfungsi sebagai pedoman dalam memenuhi kewajiban perpajakan seperti laporan SPT, perhitungan pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM. Dan yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas. Pembukuan dan pencatatan yang dilakukan secara benar, transparan, dan akuntabel membantu dalam harmonisasi antara wajib pajak dan fiskus. Dan poin yang ketiga yaitu mengetahui posisi keuangan. Pembukuan membantu wajib pajak mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha mereka yang penting untuk pengambilan keputusan bisnis. Dan poin yang keempat yaitu dasar perhitungan pajak terhutang. Pembukuan dan pencatatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang diperlukan untuk menghitung pajak terhutang. Dan yang selanjutnya ada pengecualian dari kewajiban pembukuan dan pencatatan yang diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU KUP berikut ini, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau bisa disebut NPPN. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan, pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan adalah proses vital bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pembukuan ini melibatkan pencatatan sistematis dari transaksi keuangan, yaitu termasuk harta, kewajiban, dan biaya. Dan sedangkan pencatatan lebih sederhana namun penting untuk usaha kecil. Dan keduanya menyediakan informasi keuangan yang akurat dan diperlukan untuk menghitung pajak terhutang, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan transparansi. Dengan pembukuan dan pencatatan yang baik, wajib pajak dapat menghindari kesalahan pelaporan dan mendukung manajemen keuangan yang efektif. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 16 yang berjudul mengenai perlakuan bunga pinjaman secara fiskal. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana latar belakangnya. Bunga pinjaman adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi atas penggunaan dana. Beban sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha, tetapi tidak semua biaya bunga boleh dibebankan sebagai biaya. Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur bahwa biaya bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Namun tidak semua biaya bunga pinjaman dapat dikurangkan secara fiskal. Ada beberapa pengecualian yang harus diperhatikan oleh wajib pajak.
seperti bunga pinjaman yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak final atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Berikutnya merupakan perlakuan bunga pinjaman secara fiskal. Bunga pinjaman secara fiskal pada biaya tambahan yang dikenakan atas pinjaman yang diterima oleh pemerintah atau sektor publik dalam rangka mendukung kebutuhan anggaran negara dalam konteks kebijakan fiskal. Bunga ini menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan utang negara yang mencakup pembayaran pokok utang dan kewajiban bunga sebagai bentuk kompensasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana mereka. Berikutnya merupakan dampak pinjaman dalam sosial dan ekonomi. Penerapan pinjaman berbunga memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Beban bunga yang tinggi menghambat individu berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kemampuan UKM untuk berkembang karena pendapat lebih banyak dialokasikan untuk pembayaran bunga. Hal ini memperburuk ketidakadilan sosial, memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin, serta menciptakan lingkaran utang yang sulit diputuskan. Dalam jangka panjang, ketergantungan pada pinjaman berbunga dapat menambah stres finansial dan mengurangi daya beli sehingga menghambat mobilitas sosial dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Setelah mengetahui bagaimana dampak pinjaman terhadap sosial, kita akan memberikan penjelasan mengenai peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pinjaman berbunga agar tidak memicu krisis ekonomi. Tentunya pemerintah memiliki peran yang krusial untuk mengatur dan mengawasi pinjaman berbagai untuk mencegah krisis ekonomi. Salah satu langkah utama adalah menetapkan regulasi yang membatasi suku bunga maksimum, melindungi konsumen dari praktik predatoris. Selain itu, pengawasan melalui lembaga seperti OJK memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan dan mencegah overlending. Pemerintah juga berperan dalam edukasi keuangan untuk membantu masyarakat dalam menyediakan alternatif pendanaan yang lebih terjangkau. Dengan kombinasi regulasi, pengawasan, dan edukasi, pemerintah dapat menciptakan sistem keuangan yang stabil dan mencegah dampak negatif dari pinjaman berbunga. Kesimpulannya, perlakuan bunga fiskal sangat penting bagi perusahaan dalam tata cara pengelolaan keuangan dan kepatuhan perpajakan. Akan tetapi, perusahaan harus berhati-hati dalam mencatat dan melaporkan biaya bunga untuk menghindari sanksi. Yang penting, para perusahaan itu tetap melaksanakan regulasi pemerintah dengan sebaik mungkin, supaya agar tidak keluar dari jalurnya. Pemahaman yang baik mengenai perlakuan ini membantu perusahaan mengelola beban pajak secara efektif dan menjaga akuntabilitas keuangan.